Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ane Babe Ekspedisi Lorong Waktu. Nah, kali ini Ane udah lokasi yang berbeda. Masih daerah Jakarta Selatan, daerahnya Pejaten. Dan tetap penelusuran. Nah, luarnya ini kalau mau Ane syuting dulu nih, luarnya kebun. Ini kebun dan luas nih, kebun luar biasa ya. Kalau mungkin sedikit Ane shoot pakai center. Tuh, ini kebun-kebun nih. Kebun luar biasa ya. Nah, ikutin perjalanan Ane di sini, ekspedisi lorong waktu. Dan rumah ini nggak tahu udah berapa lama kosong, tapi ini jelas yang dibilang rumah mitosnya angker. Tinggal kita lihat nanti penelusuran Ane di sini, apakah akan dapat penampakan dari lokasi ini sambil Ane masuk ke dalam sedikit. Nah, ini lokasi dan ruangan ini adalah katanya ruangan pembakaran korban perampokan. Jadi kalau kita lihat, nah ini kamar mandinya, ini dindingnya ini bekas terbakar ya, bekas terbakar. Ini lokasi ini juga bekas terbakar, jadi hitam. Nah, ini bekas pembakaran. Ini kayu-kayunya juga bekas kayu yang terbakar ya. Tuh. Ini kayu kusen, bekas lokasi dibakar. Dan sini katanya kejadian warga negara asing dari Swedia dibakar. Oke, yuk kita telusurin, ikutin Ane penelusuran, karena ini mungkin ini juga ruang apa, sebelahnya itu garasi. Dan ini ruangannya, tempat pembakarannya katanya. Karena perampokan jadi dibakarnya sengaja gitu ya, sengaja dibakar. Oke, ikutin Ane ekspedisi lorong waktu menelusuri rumah kosong di daerah Jakarta Selatan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk penonton ekspedisi lorong waktu, seperti biasa berdoa. Dan kalau ada suara motor wajar ya, Jakarta namanya juga. Ini lukisan dinding. Lukisan dinding luar biasa. Ada suara ya, suara. Ini pinggir jalan sekali rumahnya. Permisi. Tetesan air kali ya. Nah, ini ada kamar satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nonton di ruangan ini gue nyium bau obat. Tahu nih ya, ini sampah mulu, tapi kayaknya bekas obat-obatannya. Ini rumah apa apotek ya? Bau obat.
Dan kosongnya rumah ini gue nggak ngerti nih berapa lama kosongnya, kejadiannya pun kapan gitu gue juga nggak paham. Ini bantal. Ini kayaknya ruang tamu ya, itu mungkin bener ruang obat-obatan kali. Ini juga ada bantal guling. Permisi. Kamar mandi. Dan itu ada kaca. Sini kedengaran suara kayak air. Tapi ini memang ada basah ya. Sedikit nggak enak lah gua di sini. Oh, ini tembus lagi. Tuh, ada suara. Tetesan air atau apa ya? Tetesan air kali ya. Sini ada tanggalan 2012. Benar tetesan air. Ini lokasi satu lagi. Permisi. Bah, nggak ada juga. Kita flash saja nih. Wah. Sebenarnya ini cukup luas ruangan ini, rumah ini. Tapi karena ngelos ya. Jadi gue bolak-balik ke sini. Tapi yang di lokasi yang sebelah sini nih, gue agak ngerasa sedikit beda lah. Ini gue pakai flash saja. Mudah-mudahan kalau ada penampakannya gitu bisa kelihatan.
Belum kelihatan. Untuk penonton ekspedisi lorong waktu, ngeblur. Ada apa sih kalau ngeblur? Gue terangin, atau kamera gue berusaha fokus kali untuk nampilin gambar. Makanya ini sedikit gue kasih bantu ya penerangan. Sana lorong tembus ke belakang. Nah itu. Nggak terlalu banyak yang bisa gua explore di sini karena ruangannya segini dan ini gambar ya. Yang tadi kembali deh berbilang penonton ekspedisi lorong waktu, kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat-tempat seperti ini, di lokasi seperti ini, jadi ekspedisi lorong waktu itu untuk memberikan tayangan edukasi pelurusan, sebenarnya itu lebih berkuasa mana, yang mana yang harus kita takuti, yang mana harus kita pedomani. Apakah kita mau pedomani kepada yang goib atau yang maha goib? Coba taruh kamera di sini. Seperti biasa, gue jalan ke depan. Ini untuk penonton ekspedisi lorong waktu. Kembali ya. Gue mau menjelaskan, gue mau nguatin, artinya aneh mau nguatin penonton ekspedisi lorong waktu. Apabila kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena disitulah kunci gerbang untuk kita sukses dalam kehidupan dunia dan mudah-mudahan juga kehidupan akhirat. Jadi sekali lagi di konten ini gue sendiri mau jelasin gitu tentang bagaimana kiblat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih kita kuatkan daripada kiblat kita kepada hal goib yang lain. Jadi beriman kepada yang goib, artinya pada saat kita beriman kepada yang goib, maka berimanlah kepada yang maha goib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimanlah kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimanlah kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berimanlah kepada qada-qadar, terus kemudian kepada hari kiamat. Ya, itu adalah hal yang goib yang kita tidak tahu. Terus kemudian surganya Allah, nerakanya Allah itu goib. Jadi bukan persepsi kita beriman kepada yang goib lantas kita meyakini dengan membuat bahwa jin itu yang kita ekspos sebenarnya mereka biasa-biasa aja. Tapi kita yakin dengan adanya mereka, yakin karena memang Allah ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi di sini tetap ya, gua nggak gimmick, gua nggak mau ini penonton, tapi gua mau membuat ente penonton tuh jadi berani itu untuk memasuki lokasi-lokasi seperti ini. Jangan pernah takut, jangan keder, jangan itu. Begitu kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menyingkir. Begitu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita berselawat dan baca doa yang lain, mereka akan menyingkir. Kenapa? Kalau dia tidak muslim ya dia menyingkir, nggak mau kan dekat-dekat sama kita. Begitu. Ya, lanjut. Kalau dibilang harus bersiul,
siul. B, supaya goibnya nampak. Ya siul, tapi goib juga nggak nampak-nampak juga. Nah ini ada pemandangan bagus ya, lukisan dinding. Dan kembali gue tekenin, artinya bagaimana kita harus kiblat, yakin kepada Allah. Dan tayangan ekspedisi lorong waktu adalah tayangan yang real, tayangan yang ingin memberikan edukasi positif. Jadi saya jangan takut dengan makhluk yang namanya jin, jangan takut dengan makhluk yang namanya siluman. Jin, jenis siluman, dan dibagi lagi nanti kepada kategori-kategori yang lain. Semuanya itu akan berkiblat sebenarnya kepada manusia. Mereka ingin berkiblat kepada manusia, tapi kecenderungan manusia yang berkiblat kepada mereka. Nah, begitu kita menjadi seorang muslim, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dianya kan menyingkir gitu. Kenapa? Karena nggak mau, karena berbeda akidah gitu. Artinya tauhid kita berbeda. Tauhid saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk tempat orang bilang wingit, orang bilang angker, orang bilang lain sebagainya, nggak ada gangguan gitu. Karena berkeyakinan. Yuk untuk penonton dan teman-teman semuanya, YouTuber juga, berikanlah tayangan positif, edukasi positif kepada pemirsa, karena untuk memberikan pelajaran positif juga. Jadi jangan takut dengan tempat yang angker, jangan takut dengan tempat yang dianggap serem dan lain sebagainya, ya seperti entah kuburan atau apa. Dan berkiblat hanya kepada Allah, tidak berkiblat kepada yang lain. Terus kemudian bebaskan diri kita dengan hal-hal negatif, seperti kita seolah-olah memiliki khodam dan lain sebagainya. Karena kalau kita meyakini itu, nantinya kita akan lebih berkeyakinan kepada khodamnya, bukan lebih berkeyakinan kepada Allahnya. Dan sesungguhnya yang dibilang khodam pun itu hendak berkiblat kepada kita, artinya ingin meminta diberikan pengarahan. Tapi cenderung kan kita membangga-banggakan mereka. Gue punya khodam macan loh, gue punya khodam ini loh, kiai loh, dan lain sebagainya. Dan ini yang persepsi yang mau saya luruskan. Artinya ruh itu ruh sendiri. Jadi ruh tidak akan ngikutin kita. Yang ngikutin kita itu adalah jin, bangsa jin gitu. Jadi jangan sampai salah ya kawan-kawan, teman-teman. Jangan sampai salah. Kita tidak akan diikuti oleh ruhnya manusia, ruhnya leluhur, ruhnya para ulama, wali-wali, dan lain sebagainya. Kalaupun kita mau diikutin, itu adalah kita diikuti jin. Karena kita, mohon maaf, seperti saya sendiri secara pribadi, saya tidak menunjuk kepada orang lain. Saya sendiri, ibadah saya bagaimana, belentang-belentong dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin seorang wali akan ngikutin saya, seorang syekh akan ngikutin saya, ruhnya. Kalaupun ada itu, dilihat oleh penonton ada itu berarti jin gitu ya. Jadi jangan sampai salah pemahaman kita. Tidak ada ruh akan mengikuti diri kita. Yuk kita telusurin lagi sebentar deh. Mudah-mudahan masih dapat penampakannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin nggak terlalu ini. Nah, saya cukup. Dari sini keluar aja deh. Tapping aneh malam hari ini aneh cukupan. Sampai di sini. Untuk kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ekspedisi Lorong Waktu. Untuk saya bisa membangun channel ini lebih baik. Untuk saya bisa terus explore ke tempat-tempat yang lebih angker lagi, lebih wingit lagi. Mudah-mudahan di lokasi tersebut saya bisa dapat penampakan. Karena Ekspedisi Lorong Waktu sampai dengan saat ini belum berhasil mendapatkan penampakan sampai dengan episode yang sekarang ini. Ya terima kasih dari Ane.
Babe Ahmad Taufik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut. Baik.